Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin Bapak Ibu guru selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini, saya memaparkan satu informasi yang merupakan kegembiraan seluruh Bapak Ibu guru, baik PNS, P3K, demikian dengan para guru honorer, terkait dengan info GTK yang mencengangkan. Ada apa kira-kira Bapak Ibu? Bila Bapak Ibu membuka info GTK, maka tampilan akan ditampilkan seperti ini. Ada yang warna hijau, ada kuning, dan ada biru. Nah, tentang apakah ini Bapak Ibu? Yaitu tentang tunjangan profesi guru tunjangannya di tahun 2024 ini khusus untuk triwulan pertama Bapak ya. Demikian dengan triwulan 2, 3, dan 4. Tetapi yang paling menentukan di awal ini adalah triwulan 1 karena dalam hal menginput datanya itu wajib. Namun untuk semester berikutnya nantinya tentunya berdasarkan data yang ada pada triwulan 1 atau di semester 1, demikian untuk semester 2-nya nantinya hanya bila ada perubahan tentunya itu akan segera diperbaiki Bapak Ibu ya, melalui operator sekolah. Nah, apa kira-kira yang mencengangkan Bapak Ibu? Sesuai dengan ya peraturan presiden sebagaimana yang telah diterbitkan sebelumnya itu tentang kenaikan gaji yang mana ini semua berpengaruh Bapak Ibu ya. Berpengaruh pada tunjangan profesi guru PNS, guru P3K, guru swasta inpasing atau guru honorer inpasing dan guru honorer murni tanpa inpasing. Nah, terkait dengan apa ini? Mari kita lihat bersama kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu guru gembira. Kalau kita memperhatikan validasi SKTP ini yang berwarna hijau Bapak Ibu, katanya valid menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Demikian untuk yang warna kuning, resume dapodik itu tanggal sinkronisasi dapodik. Kemudian yang warna biru itu realisasi SKTP triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana hasil validasinya? Ikuti terus informasi berikut. Validasi atau status validasi TPG valid. Nah, di sini ada kode 16 Bapak Ibu, ini menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Sampai di sini tidak ada persoalan Bapak Ibu. Nah, apa kira-kira yang perlu kita pastikan terkait dengan validasi tunjangan profesi guru di triwulan 1 ini? Ikuti terus alurnya Bapak Ibu ya. Ini kita perhatikan mulai dari NUPTK. Kalau NUPTK sudah valid, maka itu juga sudah aman. Demikian dengan status kepegawaian valid, itu juga aman. Beban mengajar, status valid, aman. Usia, status valid juga aman. Keaktifan juga berstatus valid juga aman. Kelulusan sertifikasi, statusnya valid, ini juga dinyatakan aman. Nah, kemudian berbicara soal format pembayaran, statusnya itu ada pada data pada Simtun Bapak ya. Format bayarnya itu dana APBN pusat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Seterusnya validasi data ya, statusnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan dilihat ya. Misalnya status NPTK valid, data kelulusan sertifikasi status valid, data kepegawaian status valid, beban mengajar minimal status valid, usia maksimum status valid, dan format bayar TPG itu statusnya bagaimana Bapak Ibu? Itu tentu sesuai dengan ya format bayar yang telah ditentukan apakah APBN atau APBD ya. Sistem ya, pusat atau daerah. Karena ada dua tipe ini Bapak Ibu. Dalam hal penyaluran tunjangan profesi, ada yang langsung transfer pusat dan ada mekanisme transfer daerah. Berikutnya yaitu mengenai kelengkapan data ya, status valid kemudian dinyatakan data sudah lengkap. Sampai di sini ini sudah 80% ya Bapak Ibu ada harapan menerima tunjangan profesi guru di tahun 2024 mulai dari triwulan 1 dan seterusnya. Kemudian kalau ada catatan masalah, nah di sini juga ditampilkan catatan masalah statusnya bagaimana. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Pertama, yaitu mengenai validasi dapodik
atau data pokok pendidikan untuk tunjangan profesi tidak ada masalah. Maka dengan tidak ada masalah dinyatakan valid. Berikutnya, sebagaimana tadinya pada tampilan pertama itu ada kode 16 itu pada tabel hijau Bapak Ibu ya. Ini ya, statusnya 16 yaitu menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Kalau sudah sampai pada tahap tersebut, berarti semakin bernapas lega, harapan 100% tunjangan profesi guru segera akan masuk rekening Bapak Ibu. Mengenai identitas diri, ini tentunya berdasarkan Dapodik yang mana data pokok pendidikan kita, data diri itu, identitas itu diinput oleh operator sekolah tentunya yang sumber datanya adalah dari Bapak Ibu GTK atau dari Bapak Ibu guru sendiri. Nah, berikutnya Bapak Ibu mengenai identitas diri itu misalnya ya NIP-nya. Nah, di sini NIP katakannya nul. Ini kebetulan datanya adalah data guru non ASN atau guru honorer ya di swasta yang sudah in passing Bapak Ibu. Nah, jadi tentunya guru honorer ini baik yang sudah in passing maupun yang belum in passing jelasnya tidak memiliki NIP kecuali ASN yaitu PNS dan P3K. Demikian dengan NIK-nya, NUPTK, nama, jenis kelaminnya, ya itu semuanya harus valid Bapak Ibu ya, harus sesuai dengan data yang sebenarnya. Demikian tempat lahirnya, tanggal lahirnya, kemudian usia pensiun, kemudian email yang benar, seterusnya jenis PTK. Itu semuanya wajib sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya. Berikutnya itu mengenai pendidikan formal. Nah, di sini pendidikannya S1, tahun masuknya, kemudian jenjangnya, kemudian nama fakultasnya Bapak Ibu. Nah, mengenai pendidikan formal, ya misalnya di sini ada SD sederajat, datanya itu tidak ada entrian data pada Dapodik. Apakah ini jadi masalah Bapak Ibu? Itu tidak jadi persoalan. Ya. Demikian untuk SMP sederajat juga tidak ada entrian data pada Dapodik, juga no problem. Demikian data pendidikan formal SMA sederajat tidak ada entrian data Dapodik, itu juga tidak jadi persoalan. Lalu karena guru, maka jelasnya patokan terakhirnya adalah ijazah terakhirnya, yaitu S1, itulah yang ditamakan wajib untuk divalidasi Bapak Ibu. Nah, bukan berarti karena di sini SD, SMP, SMA-nya itu tidak ada entrian data, bukan berarti Bapak Ibu guru yang bersangkutan belum tamat SD, SMP, SMA. Tidak mungkin jadi guru, tidak mungkin jadi sarjana kalau belum melalui tahapan tersebut. Mengenai tempat mengajar, itu tentunya penugasan pada Dapodik Bapak Ibu, status sekolahnya bagaimana, apakah negeri ataupun swasta, itu tentunya tidak ada masalah. Kemudian sekolah induk juga diambil dari data penugasan pada Dapodik. Tentunya itu sesuai dengan entrian data yang telah diinput oleh operator. Nah, mengenai status kepegawaian juga, identitas kepegawaiannya itu harus jelas Bapak Ibu ya. Harus jelas, demikian dengan identitasnya. Misalnya, ya di sini ada NIK-nya nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kepegawaian, GTY, PTY. Ini artinya ya guru yang mengajar di sekolah swasta berstatus guru tetap yayasan, kemungkinan Bapak Ibu sudah memiliki SK in passing penyetaraan masa kerja dan golongan sesuai dengan SK in passing penyetaraan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, tentunya Bapak Ibu, ya ini juga berbicara soal penetapannya. Nah, berapa nantinya tunjangan profesi guru yang akan diterima? Dari jenis kepegawaian itu sudah jelas GTY, nomor SH pengangkatan itu yayasan, TMT mengajarnya mungkin dari tahun 2008 Bapak Ibu, perkiraan pensiun itu tahun sekian. Nah, di sini yang mencengangkan Bapak Ibu, mengenai status in passing. Ya, ini guru non ASN atau honorer yang sudah in passing. Ya, SK in passingnya sekian, kemudian masa kerjanya berapa dan seterusnya, pangkat golongannya sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, di sini ada gaji, ya sumber gajinya dari yayasan. Itu karena memang dia guru swasta di yayasan atau di sekolah swasta. Dan berbicara soal gaji pokok yang akan diterima, sesuai dengan data Dapodik, tentunya karena guru ini sudah disetarakan masa kerja dan golongannya, maka berlaku tabel gaji sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 dan atau Perpres 11 Tahun 2024. Nih, tadi berdasarkan masa kerja 5 tahun golongan 3A, berarti gaji pokoknya
Tentunya tidak ada tabel gaji 5 tahun Bapak ya, itu genapnya 4 tahun, maka gaji pokoknya 2.964.000 karena sudah in-passing masa kerja 5 tahun, tabel gaji 4 tahun, golongan 3A. Nah, inilah tadinya maksudnya yang mencengangkan itu ya, ternyata pada info GTK 2024 penyesuaian gaji atau penyesuaian tunjangan profesi sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 dan atau Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Nah, kenapa ada dua perpresnya Bapak Ibu? Karena memang ya kemungkinan ini juga untuk P3K. Seterusnya mengenai tugas tambahan, apabila ada tugas tambahan, ya misalnya kepala program kalian itu tugas tambahannya dihargai 12 jam Bapak Ibu. Nah, itulah informasi mengenai hal ini. Tentunya itu masih untuk Bapak Ibu guru yang statusnya non ASN di sekolah swasta berstatus KTY yang sudah in passing. Tentu demikian dengan Bapak Ibu guru yang non ASN. Ya, ada kejutan bagi guru non ASN yang semula mendapatkan tunjangan profesi guru hanya 1.500.000 karena dia adalah honorer murni belum in passing, tetapi tiba-tiba meloncat menjadi 3,2 juta atau 3.200.000 itu karena kebetulan honorer tersebut sudah terangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.